metode preprocessing selanjutnya yang akan kita bahas adalah detecting outliers. Ya, outlier ini merupakan sebuah sampel yang mana sampel tersebut berbeda dengan sampel yang lain. Jadi perbedaan beberapa sampel ya terhadap sampel yang kita miliki yang secara normal memang datanya benar. Nah, beberapa metode machine learning atau algoritma machine learning memang sangat sensitif terhadap munculnya outlier sehingga kita perlu menghilangkan ya data-data yang outlier tersebut. Dan beberapa penyebab ya munculnya outlier ini bisa dari measurement error, bisa dari data corruption, bisa juga dari true outlier observation. Jadi memang mungkin ada waktu pengambilan data, ada beberapa data yang waktu kita capture, datanya tersebut salah, sehingga kita definisikan data tersebut sebagai data yang outlier. Jadi intinya adalah outlier itu merupakan data yang berbeda ya dengan data yang kita miliki. Jadi datanya memang outlier ini jumlahnya tidak banyak ya, hanya beberapa, dan memang dia memiliki karakteristik yang berbeda dengan data kita yang normal. Beberapa metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi outlier ini adalah yang pertama standard deviation method dan yang kedua adalah interquartile range method. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari mendeteksi outlier untuk menggunakan standard deviation ya. Jadi asumsikan bahwa distribusi data kita adalah distribusi Gaussian atau distribusi normal karena memang menurut ilmu statistik ya, data kita merupakan data yang bagus jika memang data kita itu distribusinya mengikuti distribusi normal atau Gaussian. Dan kita asumsikan bahwa X itu merupakan fitur ya yang mendekati distribusi normal ya. Memang kita tidak bisa bilang bahwa data kita itu benar-benar distribusinya sama dengan distribusi normal. Paling tidak itu data kita mendekati distribusinya Gaussian ya. Jadi kita asumsikan X ini merupakan fitur ya yang termasuk distribusi Gaussian normal yang persebarannya termasuk distribusi Gaussian. Dan kita asumsikan X ini memiliki min dan standar deviasi, nah, mu dan sigma kuadrat ya standar deviasinya, di mana mu dan sigma ini adalah ya rata-rata dan standar deviasi dari fitur yang kita miliki di data X. Dan kita bisa ambil kesimpulan bahwa X itu memiliki probability jika nilai X itu berada di jadi nilai X itu bisa berada di antara mu dikurangi sigma ya kurang dari X kurang dari mu plus sigma, itu probability-nya sekitar 0,68%. Jadi istilahnya ini merupakan rumus ya standar dari distribusi normal bahwa data kita itu bisa terletak di antara mu dengan sigma itu sekitar 0,68% probability-nya. Kalau kita coba lihat di gambar dari distribusi normal ya, kita coba lihat dulu. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, Anda bisa lihat di sini. Ini merupakan gambar dari distribusi Gaussian yang normal ya. Nah, kita bisa lihat jika data kita distribusinya bisa terletak antara ini ya, antara mu dengan sigma itu sekitar 68% probability-nya. Jadi terletak di antara ini itu sekitar 68,2% ya. Jadi ada kemungkinan data kita itu berada di kurva ini ya, di dalam kurva ini itu sekitar 68,1%. Sedangkan data kita juga bisa berada antara minus 2 sigma sampai dengan plus 2 sigma itu sekitar 0,95% ya. Kalau kita tambahkan 68,2 ditambahkan 13,6 tambah 13,6 itu sekitar 95%. Nah, ada juga misalnya data kita berada di dalam distribusi normal ya, dalam jangkauan minus 3 sigma sampai dengan plus 3 sigma itu probability-nya sekitar 0,997%. Nah, jika data kita terletak di luar distribusi normal ya, di luar minus 3 sigma sampai dengan plus 3 sigma, kita bisa katakan bahwa data kita ya termasuk outlier. Oke, kita kembali lagi. Ya, jadi seperti itu probability-nya.
Nah, kita bisa bilang bahwa data kita itu termasuk data yang bukan outlier jika memang data tersebut masih terletak di antara minus 3 sigma sampai dengan plus 3 sigma ya. Oke. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, jika bisa kita bilang bahwa sebuah observasi itu atau sampel kita, data atau fitur yang ada di sampel kita itu termasuk outlier jika terletak di antara mu dikurangi 3 sigma, terletak di bawah mu sampai dengan 3 sigma atau mu plus 3 sigma. Nah, kalau data kita berada di luar jangkauan ini ya, itu termasuk outlier kalau kita menggunakan metode standar deviasi. Oke, contoh dari mendeteksi sebuah outlier menggunakan standar deviasi adalah seperti berikut. Jadi asumsikan kita punya sebuah data ya. X ini merupakan sebuah fitur ya, sebuah fitur yang mana X ini memiliki 1000 data. Nah, anggap saja kita punya 1000 sampel ya. Jadi tiap sampel itu punya nilai X ya, sebanyak 1000 jumlah X-nya. Dan X ini memiliki distribusi Gaussian ya. Jadi dia mengikuti kaidah dari distribusi Gaussian dengan nilai min sebesar 5 dan nilai variansnya sebesar 4. Kalau variansnya sebesar 4 berarti kita bisa asumsikan bahwa nilai standar deviasinya adalah 2,02 karena varians ini kalau kita mau mencari standar deviasinya kita tinggal akarkan saja karena ini kan merupakan sigma kuadratnya ya. Sigma kuadrat ya. Kalau yang standar deviasi itu merupakan sigma, jadi kita tinggal akarkan saja. Nah, di sini kita punya nilai mu x itu 5,03, anggap saja ini 5 ya, kita bulatkan gitu ya. Dan sigma x-nya, standar deviasinya nilainya 2,02. Kita bisa asumsikan bahwa lower bound-nya kita bisa hitung sekitar ya mu x 5,03 dikurangi dengan 3 dikali dengan standar deviasinya 2,02. Kalau kita coba jumlahkan itu sekitar minus 1,02. Sedangkan upper bound-nya kita bisa hitung dengan cara menambahkan rata-ratanya minnya 5,03 ditambah dengan 3 dikali 2,02 atau sekitar 11,09. Di sini kita bisa asumsikan bahwa data ya X ini jika ada sebuah sampel dengan nilai X yang kurang dari minus 1,02 atau lebih dari 11,09, kita bisa asumsikan bahwa data tersebut adalah data outlier. Nah, sedangkan data yang berada di minus 1,02 sampai dengan plus 11,09, nah kita bisa asumsikan bahwa data itu adalah data normal, bukan outlier. Oke, kita bisa lihat di sini ini merupakan implementasi dari pendeteksian outlier menggunakan Python ya, dan kita bisa lihat, kita langsung bahas saja di slide. Nah, kita pertama kali kita lakukan yaitu merandom sebuah variabel ya. X ini merupakan nilai random, variabel random. Sedangkan untuk np.random.seed ini ya kita tuliskan aja, ini kita istilahnya ini adalah pseudo random ya, pseudo random generator. Jadi istilahnya kalau kita memanggil np.random.seed ini, nanti waktu kita melakukan proses random lagi nilainya kurang lebih sama. Nah, jadi tidak berbeda jauh. Sehingga nanti kalau kita ingin memanggil fungsi random lagi ya, nah nanti tidak seberapa jauh ya nilainya dengan yang sudah kita panggil sebelumnya. Walaupun sebetulnya tanpa random seed juga nggak apa-apa. Tapi istilahnya ini kita ingin menyimpan ya value yang random itu sehingga nanti kalau kita mau gunakan lagi untuk operasi yang lain nilainya masih kurang lebih sama. Oke. Nah setelah itu kita hitung min-nya ya, rata-ratanya kita hitung dan kita juga hitung standar deviasinya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini X itu merupakan nilai randomnya ya, menggunakan fungsi 5 ditambah 2 dikali random ran 1000. Jadi istilahnya nanti kita akan nilai X ini menyimpan sekitar 1000 value ya. 1000 value yang isinya adalah 5 ditambah 2 dikali nilai random 0 sampai 1 ya. Ini yang di random adalah 0 sampai 1 terus dikalikan 2 dan ditambah dengan 5. Nah, setelah itu kita cari rata-ratanya, min-nya, mu-nya sama sigma-nya untuk standar deviasinya. Dan kita bisa hitung di sini lower bound sama upper bound-nya sesuai dengan ketentuan sebelumnya ya. Sesuai dengan ketentuan sebelumnya kita cari lower bound sama upper bound-nya. Nah, lower bound-nya min dikurangi dengan 3 dikali standar deviasi, sedangkan upper bound-nya min ditambah 3 dikali dengan standar deviasinya. Setelah itu kita coba cetak ya nilai rata-ratanya, standar deviasinya, lower bound sama upper bound-nya. Kita bisa lihat di sini ini merupakan nilai yang
dihasilkan min-nya, standar deviasinya, lower bound sama upper bound-nya. Nah, untuk mendeteksi outlier cukup mudah, kita tinggal panggil variabelnya ya dengan ya di dalam kurung siku ini kita tuliskan ya, kita tuliskan kondisinya ya. Kita ingin mencetak outliernya, yaitu outlier nilai X yang memiliki nilai di mana X itu kurang dari lower bound dan X itu lebih dari upper bound. Setelah itu kita coba cetak ya nilainya, dan bisa dilihat di sini ada dua outlier yang bisa kita deteksi, yaitu nilainya 11,62 dan 12,40. Karena kalau kita bisa lihat ini merupakan data ataupun nilai yang di atas upper bound, lebih dari 11,08. Sedangkan the number of non-outlier observation-nya 998. Ini karena 2 sudah kita deteksi sebagai outlier. Nah, jadi X outliers free ini kita gunakan untuk mencari di mana yang nilai X-nya itu kurang dari lower bound, di atas lower bound dan kurang dari upper bound. Kurang dari atau sama dengan upper bound. Dan kita bisa cetak di sini len-nya ya. Jumlah datanya ada berapa. Oke, metode selanjutnya untuk mendeteksi outlier adalah menggunakan interquartile range method atau kita sebut sebagai IQR. Nah, interquartile range atau IQR method ini bisa diaplikasikan untuk fitur dari berbagai macam distribusi, bukan cuma distribusi normal saja. Nah, jadi IQR ini adalah nilai yang merupakan pengurangan ya antara third quartile sama first quartile. Nah, kalau kita bisa lihat sebetulnya dalam satu data itu kita punya yang namanya quartile. Tiap quartile itu sekitar nilainya 25%. Misalnya 0 sampai kuartal 1 ya 0 sampai 25%. Kuartal 1 sampai kuartal 2 nilainya 25 sampai 50%. Kuartal 2 ke kuartal 3 nilainya 25% juga. Nah, kuartal 3 ini 75, nilainya 75%. Kuartal 3 sampai kuartal 4 ya 75 sampai 100. Nah, kita bisa hitung di sini IQR ini itu merupakan nilainya merupakan Q3 dikurangi Q1. Jadi nilai yang ada di kuartal 3 dikurangi dengan nilai yang ada di kuartal 1. Nah, sebuah observasi dapat disebut sebagai outlier apabila nilai observasi tersebut atau sampel tersebut berada kurang dari Q1 dikurangi dengan 1,5 dikali dengan IQR, sedangkan untuk nilai yang di atas Q3 ditambah 1,5 dikali IQR termasuk outlier. Jadi ini sudah ada rumusnya. Nah, sudah ada rumusnya untuk menghitung kira-kira mana yang termasuk outlier dan mana yang bukan. Nah, kita mengikuti rumus untuk interquartile range method ini. Nah, kalau data masih berada di sini, itu masih termasuk data yang normal, bukan outlier. Nah, ini kita bisa lihat contohnya interquartile range method ya. Example-nya kita punya data seperti ini. 8,58, 5,87 dan seterusnya. Kita bisa hitung kuartal satunya, Q1-nya itu nilainya 4,11, Q3-nya nilainya 5,12. Terus kita kurangi untuk mencari nilai IQR-nya, ketemu 1,01. Nah, untuk menghitung lower bound-nya kita tinggal gunakan rumus sebelumnya, Q1 dikurangi 1,5 dikali IQR, nilainya adalah 2,59. Jadi nanti nilai yang kurang dari 2,59 kita bisa asumsikan data tersebut adalah data outlier. Sedangkan untuk upper bound-nya ya, nilainya adalah Q1 ditambah 1,5 dikali IQR, nilainya 6,64. Sehingga outlier-nya ini kalau kita lihat dari sini, itu ada dua data yang termasuk outlier, yaitu 1,27 dan 8,58. Kita langsung coba saja di sini untuk melihat implementasinya. Kurang lebih sama dengan yang sudah kita buat sebelumnya di standar deviasi ya. Kurang lebih sama. Nah, di sini ada bedanya ya, yang kita random ini kita merandom nilai ya 10 yang kita random dan kita bulatkan ya 2 poin setelah koma. Nah, setelah itu kita mencari nilai Q1 dan Q3-nya. Caranya cukup mudah, kita tinggal mengambil saja np.percentile x,25,75. Seperti yang tadi saya bilang, 25 sama 75 ini merupakan nilai Q1 dan Q3. Jadi kita mengambil 25% ya. 25 nilai yang kurang dari 25%. Sama kita ambil kuartal 1 sama kuartal 2-nya ini, 25 sama 75 ini. Karena ini yang mau kita ambil Q1 sama Q3-nya adalah nilai 25%-nya sama 75%-nya. Setelah itu kita tinggal kurangi saja.
nilai Q3 sama Q1-nya, dan kita bisa mendapatkan nilai lower bound-nya seperti ini. Nah, kita tinggal cetak saja seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa lihat ya, ternyata dari data yang sudah kita random itu kita bisa mendapatkan dua outlier, yaitu 8,58 dan 1,27. Itu merupakan data outlier. Oke, sedangkan yang bukan outlier datanya sekian.